Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, Mas, Mbak Yu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diberi ringan langkah kaki, lapang hati, sehingga kita bisa kembali bertemu di Masjid Namira yang kita cintai. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli baitnya, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berpegang teguh dengan ajarannya. Para hadirin, kitab As-Sahabah yang biasa saya kaji sudah saya sampaikan, tapi ini saya ambilkan juga kisah-kisah yang lain karena bisa dibilang sudah selesai kitab Sahabah. Mungkin ada satu dua yang belum disampaikan, tapi tetap saya sampaikan kisah yang mana nanti kita akan petik pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam. Saya akan menceritakan pada pertemuan kali ini sebuah kisah. Kisah ini panjang, disampaikan oleh Rasulullah, dan hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kisah tentang 3 bayi yang bisa bicara. Pernah dengar? Pernah dengar? Saya sampaikan. Nanti saya baca dulu kisahnya, setelah itu kita petik pelajaran-pelajarannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Rasulullah bersabda, perhatikan baik-baik. Lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Tidak ada yang bisa ngomong ketika bayi kecuali 3 orang. Yang pertama, Isa bin Maryam. Siapa Isa bin Maryam? Yesus, Nabi Isa, putra Maryam, bukan putra Allah Subhanahu wa taala. Isa bin Maryam, ini yang pertama. Yang kedua, wasahibu Juraij, dan bayi yang ada di kisah Juraij. Saya ceritakan bayi dalam kisah Juraij. Dulu kana Juraijun rajulan abidan, dulu di zaman Bani Israel, Rasulullah belum lahir,
zaman-zaman Bani Israel, ada seorang laki-laki namanya Juraij. Namanya siapa? Juraij. Kana rajulan abidan, ini orang soleh, orang ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, namanya Juraij. Fatakhadha sawma'atan fakana fiha. Ini Juraij ini membuat tempat ibadah, sauma'ah, kayak sinagog begitu. Ya, intinya tempat ibadah, tempat ibadah. Fakana fiha, dan Juraij ini ada di tempat ibadah tersebut, masjidnya. Kemudian fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Ketika Juraij ada di tempat ibadahnya tadi, datanglah ibunya. Ibunya mendatanginya sedangkan dia posisinya sedang sholat. Sholat dalam bahasa itu artinya berdoa. Ini sholatnya orang dulu, belum tentu sama dengan sholatnya apa? Halo? Belum tentu dengan sholatnya umat Islam. Bisa dipahami ya? Dia sedang sholat. Ketika dia sedang sholat, ibunya datang. Faqalat, ibunya berkata, ya Juraij, wahai Juraij, anakku. Faqala, ya Rabbi ummi wa sholati. Bingung Juraij ini, karena posisinya sedang sholat. Maka Juraij ini mikir, sholatku apa ibuku? Aku memenuhi panggilan ibuku, apakah sholatku yang akan teruskan? Bingung ini. Fa'aqbala ala sholatihi, tapi Juraij ini lebih memilih sholatnya. Terus tidak jawab ibunya, tapi terus sholat. Fansorofat, maka sang bunda berpaling balik karena tidak disambut oleh anaknya. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli. Besoknya si ibu datang lagi. Sedangkan Juraij juga sama, sedang dalam keadaan apa tadi? Salat. Memang ahli ibadah dia. Salat lagi. Maka diambil sama ibunya, ya Juraij, wahai Juraij. Maka Juraij bingung. Ya Rabbi, ay Rabbi ummi wa salati. Ya Allah, ibuku dan sholatku, mana yang aku pilih? Aku menjawab panggilan ibuku atau sholatku? Fa'aqbala ala sholatihi, tapi ini anak tetap milih sholatnya, tidak mau mendatangi panggilan ibuku. Sudah berapa kali? 2 kali. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli. Besoknya datang lagi uminya ini, ibunya datang lagi dan berkata lagi, ya Juraij, wahai Juraij. Maka Juraij bingung, ay Rabbi ummi wa sholati. Ya Allah, ibuku dan sholatku, mana yang tak pilih ini? Jawab ibuku, apa aku teruskan sholatku? Fa'aqbala ala sholatihi, tapi ini anak lebih memilih sholat. Lebih memilih apa? Sholat. Berapa kali? 3 kali. Maka ibunya kecewa. Karena ibunya kecewa, maka ibunya berdoa. Doanya begini, Allahumma la tumidhu hatta yandura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan anakku Juraij ini sampai dia melihat wajahnya para pelacur. Didongakno elek karo wong tuane, soalé kepegelen atine wong tuwa. Wong diceluk bendina, sedina gak gelem, 2 dina gak gelem, 3 dina tetep ndak datang. Kepegelen ibunya, kecewa, ibunya berdoa jelek. Apa tadi doanya? Apa? Dan ojo dihafal, ojo diterapno nang anak sampean, bahaya. Ibunya berdoa apa tadi?
Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan anakku ini sampai dia melihat wajahnya pelacur. Kepegelen, diceluk kok sholat wae. Paham ya? Bisa dipahami kira-kira? Fatadzakaru Banu Israil Jurayjan wa ibadatahu. Nah, ini Jurayj terkenal seantero Bani Israil. Bani Israil itu sama-sama berbincang-bincang ngomongi ngerasani apik Jurayj. Ngerasani apik. Jurayj wong soleh, ahli ibadah, terkenal di Bani Israil. Sholatnya, ibadahnya, tidak mau maksiat, luar biasa ketaatannya ini. Itu terkenal di kalangan Bani Israil. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bi husniha. Maka datanglah seorang perempuan pelacur. Doa ibunya berjalan. Takdir Allah berjalan untuk merealisasikan doa ibunya. Seorang pelacur Bani Israil berpenampilan secantik mungkin, seseksi mungkin, sewangi mungkin, semenggoda mungkin. Si wanita ini berkata, pelacur ini, in syi'tum la'aftinannahu. Hei Bani Israil, kalau kalian mau, akan saya goda Jurayj ini. Coba sih, kok kalian sangat mengagum-agumkan Jurayj. Coba, mau tak kalian tak goda ini, siapa namanya? Jurayj. Bener nggak dia ini? Bener emas sama ini imitasi? Bagaimana? Setuju nggak kalian kalau aku goda dia? Paham sampai sini? Nah, sampai mana tadi? Oh iya, menggoda. Fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Maka datanglah wanita ini berpakaian secantik mungkin, seseksi mungkin, sewangi mungkin, semenggoda mungkin, menggoda si Jurayj. Falam yaltafit ilaiha. Ini Jurayj tidak noleh belas. Padahal jejak gratis bisa. Wayu tidak noleh Pak. Nek bapak-bapak dengar ini meskipun gak gelem paling gak ya noleh lah kan. Ini noleh boten nih. Lafadznya jelas. Walam yaltafit noleh lo gak. Coba bayang kok api iso ini ahli ibadah. Fa'atat ro'yan karena digoda kanan kiri depan semerdu mungkin, seseksi mungkin, sewangi mungkin, tetap gak mampu jebol pertahanannya. Siapa tadi? Jurayj. Maka bingung ini wanita, kan bisa menurunkan popularitasnya sebagai pelacur papan atas Bani Israil. Kan malu gak bisa menggoda siapa? Terus kadung sembodo nang boni Bani Israil, coba sih aku sih bodoh, paling luntur. Oh ternyata gak mempan, kan malu Pak. Ya posisi dia sebagai pelacur ahli akan bisa apa? Bisa luntur gitu ya. Maka si wanita ini membuat rekodoyo. Ngerti rekodoyo? Apa itu? Makar tipu daya. Ini penggalan wedok ini. Sing ngono. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sauma'atihi. Maka ini misi gak boleh gagal. Maka si wanita ini mendatangi penggembala. Karena Jurayj mentok digoda gak mempan, ini pelacur mendatangi penggembala. Kemudian penggembala ini dirayu dan terjadilah hubungan badan dengan si penggembala. Memang sengaja pelacur ini. Akhirnya penggembala ini berzina sama pelacur ini. Fahamalat, maka si pelacur ini hamil peteng. Falamma waladat qalat, ketika lahiran bayinya keluar, si
si wanita pelacur ini berkata, "Huwa min Juraij." Hei Bani Israel, kalian ini memuliakan, mengagungkan, memuji-muji Juraij. Iki lo anak Juraij. Aku hamil dari Juraij, aku berzina dengan Juraij. Ini lo anaknya Juraij. Padahal itu anaknya Juraij. Anak siapa? Ca'angon imam, arek angon. Gitu. Fa'atauhu fastanzaluhu wa hajaru ma'atahu. Maka Bani Israel mendatangi tempat ibadahnya Juraij, menurunkan Juraij, menghancurkan rumah ibadahnya Juraij, menganggap Juraij ini sok suci, menganggap Juraij ini menipu mereka. Juraij dipukuli, wajah alu yadribuna, mereka memukuli Juraij, menurunkan Juraij, dan tempat ibadahnya Juraij dihancurkan Bani Israel. Hancur saja, orangnya dipukuli, ibadahnya dihancurkan. Faqala, maka Juraij berkata, "Masya'nukum? Ada apa kalian ini? Kenapa? Ada masalah apa?" Qalu zanaita bihadil baghi fawaladat minka. Engkau telah berzina dengan pelacur ini, dan sekarang dia ini melahirkan anaknya dari dirimu. Faqala, maka Juraij berkata, "Aina sabiyu?" Mana jabang bayi yang katanya anakku itu? Mana jabang bayinya? Mana bayi yang katanya anakku itu mana? Faja'u bihi, maka Bani Israel membawa bayi itu di hadapannya Juraij. Da'uni hatta usalli, tinggalkan aku dulu, aku akan sholat. Fasalla, maka Juraij sholat. Falamma insarafa atas sabiyya fata'ana fi batnihi wa qala, "Ya hulam, man abuka." Setelah selesai sholat berdoa, maka Juraij mendatangi jabang bayi itu dan ditusuk dengan tangannya di perutnya, ini ditusuk begini. Terus Juraij ngomong begini, "Ya hulam, man abuka." Hei jabang bayi, siapa bapakmu? Qal, maka jabang bayi bisa ngomong. Si jabang bayi berkata, "Fulanun ar-ra'i." Bapakku adalah fulan, si penggembala. Ini bayi yang nomor berapa ini? Halo? Kok 3 itu loh? 2. Yang pertama siapa tadi? Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua ini bayi dalam kisah Juraij. Siapa bapakmu? Maka si jabang bayi mengatakan, "Fulan ar-ra'i." Bapakku fulan, si penggembala. Fa'aqbalu ala Juraijin yuqabbiluna wa yatamassahuna bihi. Maka Bani Israel mendatangi Juraij, menciumi Juraij, mengelus-elus Juraij, minta maaf sama Juraij. Qalu, mereka berkata, "Nabni laka ma'ataka min dhahabin." Wahai Juraij, akan kami bangun kembali rumah ibadahmu dari emas. Bukan dari tanah, lihat, dari emas. Qal aiduha min tinin kama kanat. Kembalikan rumah ibadahku seperti semula, dari tanah, bukan dari emas. Fafa'alu, maka akhirnya dibuatkan oleh Bani Israel rumah ibadah kembali, dibangun kembali dari tanah. Oke, itu sudah bayi berapa? Nanti kita keluarkan pelajarannya. Sekarang dibaca dulu. Yang nomor 3. Nomor 3 gitu. Wa baina sabiyun yarfa'u fi min ummihi. Dan bayi yang ketiga adalah seorang jabang bayi yang menyusu ke ibunya, netek di ibunya. Famarra rajulun raqibun ala dabatin farihatin wasaratin hasanatin. Ketika si jabang bayi ini nyusu ke ibunya, datang seorang laki-laki, ya, orang yang gagah, mengendarai
hewan tunggangan yang besar, gagah, mewah, ganteng, pakaiannya bagus, ganteng, mewah, wangi. Faqalat ummuhu, ibunya berkata, Allahumma ij'al ibni mithla hada. Ya Allah, jadikan anakku ini seperti lelaki ini. Ganteng, gede, gagah, kendaraannya mewah, pakaiannya mahal, harum, mewah, priayi, bangsawan, majikan. Maka ibu ini sambil nyusui anaknya, ibu ini berdoa, Allahumma ij'al ibni mithlahu au mithla hada. Ya Allah, jadikan anakku ini seperti orang ini, ganteng, dihormati, berharga, wangi, bangsawan. Fatarakas dia, tiba-tiba si jabang bayi ini meninggalkan susu ibunya, ditinggalkan punting ibunya. Waqbala wa nadhara ilaihi. Perhatikan, setelah bayi ini melepaskan susuan ibunya, terus ini noleh ke orang tadi. Orang tadi siapa? Yang bawa yang mewah tadi itu, yang kaya ini. Dilihatin, jadi ditinggalkan nih. Nabi menceritakan sambil meragakan nih, sampai sahabat-sahabat seakan benar-benar meresap. Maka ditinggalkan susuan ibunya, dia noleh ke arah siapa tadi? Orang tadi itu. Setelah itu si jabang bayi ini berkata, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia. Beda doa main, doa bayi di sini. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Tsumma aqbala ala tajhi. Kemudian si jabang bayi ini nyusul lagi. Ya, faja'ala yaqtadiu. Ya, menyusui ke ibunya lagi. Perhatikan kata perawi, perhatikan kata perawi. Faka'ani anduru ila Rasulillah wa huwa yahki irtida'ahu bi usbu'i sababa fihi. Aku seakan-akan melihat Rasulullah itu memperagakan, menceritakan bagaimana si jabang bayi itu menyusu ke ibunya saat Rasulullah meragakan dengan apa? Apa itu nih? Jari telunjuknya dimasukkan ke apa? Ke mulutnya. Gini. Artinya Rasulullah memberi gambaran. Rasulullah itu jelas no keto yang namanya. Rasulullah itu jelas no gak ono samare blas. Gamblang itu Rasulullah. Maka diperagakan Rasulullah seperti itu, saking berusaha memberi gambaran kepada para sahabat. Setelah itu, wa marru bijariyatin wa hum yadribunaha. Tiba-tiba datang seorang wanita budak hina, dipukuli sama orang-orang. Terus orang-orang berkata, zanaiti, kamu berzina, sarafti, kamu mencuri. Wahia taqul, sedangkan wanita budak ini yang dipukuli dituduh berzina, dituduh apa tadi contohnya? Mencuri. Dia ini berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung penolongku. Dipukuli terus. Maka ibunya jabang bayi tadi berkata, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti wanita ini. Budak, jelek, dipukuli, berzina, mencuri. Paham ya? Jangan jadikan anakku seperti budak wanita ini, ya Allah. Fataraka radha'a wa nadhara ilaiha. Maka si bayi ini meninggalkan tetean ibunya dan melihat ke arah budak wanita yang dipukuli, yang dikatakan berzina, mencuri. Dilihatkan begini. Bayi loh ini, duduk kelas SD. Bayi. Faqala Allahumma ja'alni mithlaha. Bayi ini berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti wanita ini. Dipukuli, disiksa, ditandangi, dikatakan mencuri, berzina. Jadikan aku seperti dia, ya Allah. Fahunalika tarajal hadis faqal. Akhirnya ibu
Ibunya itu heran. Allah kita tunggu terus ngapi-api gak gelem. Kan gitu gitu. Marraratul halaya faqul Allahumma ja'alni mithlahu faqulta Allahumma la tadri mithlahu. Kamu ini bagaimana sih? Tadi datang orang gagah ganteng, saya berdoa ya Allah jadikan anakku seperti dia. Kamu malah berdoa jangan jadikan aku seperti dia ya Allah. Giliran datang wanita dipukuli, berzina, mencuri, dipukuli. Saya berdoa ya Allah jangan jadikan anakku seperti dia. Kamu malah berdoa ya Allah jadikan aku seperti dia. Paham ya? Maka si jabang bayi berkata, Inna dzalika ar-rajul kana jabbaron. Faqultu Allahumma la taj'alni mithlahu. Sesungguhnya laki-laki tadi adalah seorang pria yang sombong, congkak, gumede. Maka aku berdoa ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Wa inna hadza yaqulu laha adabul wanita yang dituduh, kamu berzina, kamu mencuri. Walam tasrik padahal dia tidak mencuri. Walam tazni padahal dia tidak berzina. Maka aku berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah jadikan aku seperti dia. Muttafaqun alaih. Hadis sahih Bukhari Muslim. Mari mulai. Monggo mulai jamu bangun. Hadis Rasulullah. Nah, saat ini pelajaran ini hadis yang saya sampaikan ini wow, cerita panjang ini wow. Riwayat Bukhari Muslim, ada juga di kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin kan insya Allah panjangan punya gitu, insya Allah gitu. Sampai lihat di bab keutamaan orang-orang lemah dan orang-orang fakir miskin, itu akan disebutkan hadis ini. Saya akan uraikan penjabarannya, pelajaran-pelajarannya. Pelajaran pertama dari hadis ini, satu, itu Rasulullah teman tak nulis ini, gak bawa buku, gak bawa tulisan, gak bawa apa-apa. Ditulis apa tuh? Tulis ya. Pelajaran pertama, Fadlu Isa bin Maryam, keutamaan Nabi Isa. Keutamaan Nabi Isa. Di antara mukjizatnya Nabi Isa adalah bisa ngomong ketika bayi. Ini pelajaran pertama ya. Penciptaan manusia itu Bapak Ibu ada 4 macam. Penciptaan manusia itu ada 4 macam. Satu, manusia lahir tanpa bapak, tanpa emak. Ini model pertama. Ada manusia diciptakan Allah tanpa bapak, tanpa emak. Siapa itu? Adam alaihissalam. Yang kedua, laki-laki dari laki-laki tanpa wanita. Sinten? Bu, yang model nomor 2 diciptakan dari laki-laki tanpa wanita. Siapa Bu? Aku takut ibu-ibu. Apa Bu? Lupa. Hawa. Siti Hawa. Siti Hawa. Siti Hawa kan diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nomor 3, diciptakan dari jalur wanita tanpa ayah. Cinta? Ya Nabi Isa pastilah yang kita pelajari sekarang ini. Yang nomor 4, pakai bapak, pakai emak. Sinten? Awak kabeh. Sampean semua. Nah itu 4 tuh. Kalau gara-gara Nabi Isa gak punya bapak dijadikan Tuhan, kudune Nabi Adam tambah bayi Tuhan. Seandainya hitung-hitungan yang ngotot gitu. Perhatikan Pak, tak kasih ilmu sampai, tak kasih pengetahuan. Perhatikan. Semua nabi di dalam Al-Quran memanggil kaumnya dengan ya qaumi, wahai kaumku. Kecuali Nabi Isa tidak pernah manggil wahai kaumku. Nabi Musa alaihissalam kalau manggil Bani Israil ya qaumi, wahai kaumku. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israil, wahai kaumku.
Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, nabi yang lain juga. Tapi ada satu nabi tidak pernah menyebut wahai kaumku. Itu Nabi Isa. Sama cari di Al-Quran, gak ada ceritanya Nabi Isa ngomong ya qaumi wahai kaumku, gak ada. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Dan ingatlah ketika Nabi Isa Yesus berkata, Bani Israel, gak ada ya kaum wahai kaumku, gak ada. Tidak ada dalam Al-Quran Nabi Isa memanggil wahai kaumku, tidak ada. Nabi Musa ada, Nabi yang lain ada, khusus Nabi Isa tidak ada. Yang ada wahai Bani Israel. Siapa yang tahu jawabannya? Cek, siapa paham pertanyaan ini? Bisa dipahami pertanyaannya gitu? Ada yang tahu? Ayo, angkat tangan. Pas lho Pak, tidak sesuai ya. Pak tak jawab dewe. Jawabannya karena kaum dalam bahasa Arab itu kerabat ayah. Karena kaum dalam bahasa Arab itu akribaul ab, kerabat ayah, pakde, paman, ponakan, misanan. Tapi dari jalur apa? Ayah. Dan Nabi Isa itu gak punya bapak. Makanya Nabi Isa gak pernah ngomong wahai kaum. Soalnya gak dibahas. Sampai segitunya loh Al-Quran itu. Bisa dipahami ya? Nah, manusia terhadap Nabi Isa itu ada 3 macam. Manusia terhadap Nabi Isa itu ada 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang merendahkan Nabi Isa, menganggap Nabi Isa itu anak hasil zina, menolak kerasulannya, ingin membunuhnya. Sopo iki? Al-Yahud, orang Yahudi. Orang Yahudi yang memprovokasi tentara Romawi untuk mengejar-kejar Nabi Isa dan ingin menyalib Nabi Isa. Tapi Allah selamatkan. Menurut versi mereka disalib. Yang menurut versi Islam tidak disalib, gimana kan? Diangkat. Ini golongan yang pertama Pak, melecehkan Nabi Isa, menuduhnya anak hasil zina, menolak kerasulannya, berusaha membunuhnya. Mereka ini orang Yahudi. Lucu di Indonesia ini, orang-orang Nasrani itu mengagung-agungkan orang Yahudi. Apa maksudnya? Negara itu. Padahal mereka itu di sana diludahi sama mereka. Orang Yahudi itu gak senang sama orang Nasrani. Jangan dikira orang Nasrani aja kepedean. Orang-orang Barat dukung Israel. Padahal Nasrani itu gak disenangi sama Yahudi. Ya, oke. Kelompok yang nomor 2 kebalikannya Pak. Kelompok yang nomor 2 adalah kelompok yang mengagung-agungkan Nabi Isa. Berbeda dengan yang pertama toh. Bisa dipahami ya? Yang pertama ini benci, merendahkan. Yang kedua kebalikannya, mengagungkan, mengkultuskan, bahkan menganggapnya sebagai anak Tuhan. Gitu? Sinten? Orang Nasrani. Islam tengah-tengah. Yoga Yahudi, yoga Nasrani. Wong Islam tengah-tengah. Apa itu? Nabi Isa itu Abdullah wa Rasuluhu, hamba dan Rasul. Hamba untuk membantah orang Nasrani yang menuhankannya, Rasul untuk membantah orang Yahudi yang menolak kerasulannya. Makanya menurut Islam Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasul. Tidak ada agama yang memuliakan Nabi Isa melebihi Islam. Di Al-Quran itu ada surat yang surat itu nama wanita, yang gak ada nama istri Nabi pun disebutkan dalam Al-Quran. Gak ada. Siapa? Surat apa? Surat Maryam.
Seandainya orang-orang ahli kitab itu tahu hakikat ini, mereka banyak nggak tahu mereka itu. Tidak ada agama di muka bumi yang mengagungkan Bunda Maryam melebihi Islam. Sampai di dalam Al-Quran ada surat Maryam, tidak ada surat Khadijah, tidak ada. Surat Fatimah tidak ada. Surat Aisyah tidak ada. Tapi justru yang ada surat bentuk penghormatan. Kalau cerita ini panjang ya, tapi nggak sesuai materi, maka saya kembalikan lagi. Kembali ke bayi tadi dulu ya. Yang pertama, keutamaan Nabi siapa tadi? Pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 2 agak konsentrasi ya. Apa tadi? Nomor 2 ini adalah dalil bahwa karomah itu ada. Pelajaran nomor 2. Hadis ini menunjukkan karomah para wali. Kita ini wajib mengimani karomah wali itu ada. Karomah wali itu ada. Mana dalilnya karomah wali ada, Ustaz? Ya hadis ini. Mana letak kekaromahan dari hadis ini? Ada yang bisa sebutkan? Jadi Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu ada karomah para wali. Ini diambil dari mana? Diambil dari doanya Juraij sampai bocah bayi bisa ngomong. Kalau nggak wali nggak bisa, Pak. Cuma karomah itu beda level dengan mukjizat. Kalau mukjizat dikasihkan ke para nabi, kalau karomah dikasihkan ke sahabat namanya, ke para wali atau kekasih Allah. Kemudian pelajaran nomor pintu tadi, karomah banyak Pak. Di antaranya karomahnya Siti Maryam. Siti Maryam itu punya karomah. Siti Maryam itu kecil diasuh sama Nabi Zakaria. Pernah dengar ceritanya kan? Saking saya nggak sedang menceritakan itu. Kalau menceritakan itu jelas panjang lebar. Intinya Siti Maryam waktu kecil dipelihara Nabi Zakaria. Punya mihrab di Masjidil Aqsa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, itu heran Nabi Zakaria ini. Karena ada makanan musim dingin di musim panas. Musim panas tapi ada makanan musim dingin. Minum apa? Buah. Jadi waktu musim panas di mihrabnya Maryam itu ada buah musim dingin. Tapi ketika musim dingin di mihrabnya Maryam itu ada buah musim panas. Ibaratnya ngeten nggih, iki gak waya durian ana durian. Gak waya mangga ana mangga. Maka Nabi Zakaria heran, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Hei Maryam, kok bisa ada kayak gini ini? Wa min indillah, ini datangnya dari Allah. Ini karomahnya Siti Maryam. Siti Maryam juga waktu mau lahiran, kata Allah apa? Wa huzzi, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma. Tusaqitu alaihi rutoban janiyah. Maka pangkal kurma akan menjatuhkan kurma yang masak. Coba sampean bayang lo, wong meteng tuwa mau lahiran disuruh apa maksud lamongan ini? Iya sudah pula. Iya. Kan tidak mungkin Pak. Sama ngerti ini kurma kan? Kayak kelompok. Terus mau meteng tuwa gak membat. Tapi turun. Itu dalil bahwa Nabi Isa itu lahir musim kurma masak. Kurma masak nggak mungkin bulan Desember. Karena kurma masak itu bulan berapa? Juli, Agustus itu matang-matang. Makanya orang sarjana Nasrani sendiri banyak yang meragukan. Karena kata 25 Desember itu tidak ada di kitab mereka. Sehingga mereka juga berselisih pendapat. Kalau versi Islam, kita tidak menghina agama lain ya, tapi kita sekedar mengkomparasikan saja. Menurut versi Islam, Nabi Isa gak mungkin lahir bulan Desember. Menurut Islam, ya, kenapa? Karena Desember itu di Palestina itu musim dingin. Bahkan bisa turun apa? Salju.
Jadi nggak mungkin kurma masa. Kurma masa ya mungkin Juli Agustus, waktu musim panas. Kembali ke materi. Jadi karomah itu ada. Pelajaran nomor 3. Birrul walidain muqaddam 'ala nawafil. Berbakti kepada orang tua harus didahulukan daripada amalan sunnah. Itu menunjukkan bahwa yang dilakukan juret itu bukan sholat wajib. Bisa dipahami ya? Yang dilakukan juret tadi itu bukan sholat wajib. Seandainya sholat wajib, tentu sholat wajib yang diteruskan. Dia gak akan kena doanya orang tua. Paham ya? Ketika kena berarti yang dilakukan juret itu adalah sholat sunnah. Sehingga para ulama menyimpulkan, ini pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor 3, perhatikan. Birrul walidain afdhal minan nawafil. Berbakti kepada orang tua itu lebih agung, lebih afdhal, lebih utama daripada amalan sunnah. Serius ini ya. Jadi jangan salah prioritas. Ya sekarang ngadepi wong tua itu kalah kabeh urusan. Merem diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya merem ya bukan berarti matanya merem. Maksudnya juga kaget perhitungan, gitu. Nah, maksudnya. Terus pelajaran nomor berapa? 4. Da'watul walid mustajabah. Doanya orang tua itu mustajabah. Saya mau tanya, tolong sampean jawab. Itu juret itu wong soleh kagak? Wali nomor berapa? Wali loh ini. Sampai bisa bayi bisa ngomong gara-gara dongan nih kok. Berarti wali apa tuh? Punya karomah apa tidak? Soleh apa tidak? Kesolehannya, kewaliannya tidak sanggup menangkis doanya orang tua. Tuh. Kesolehannya, kewaliannya gak sanggup menangkis doa jeleknya orang tua. Apalagi gawak mesti gak sekira wali. Pusing bener-bener wali ini loh. Itu anak elek namung tua nih lugur Pak, kena Pak. Iso nyawa wajib pelaju. Bisa dipahami? Apalagi kita si wali buka, insya Allah kita walinya Allah semuanya. Wali itu setiap orang yang beriman bertakwa itu wali. Semakin bertakwa semakin tinggi kewaliannya. Dan kewalian seorang tidak ditentukan dengan kejadian luar biasa. Pak Imam Syafi'i berkata, perhatikan baik-baik. Imam Syafi'i berkata, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru 'alal hawa, fala taftarru." Jika kalian melihat seorang berjalan di atas air atau terbang di udara, fala taftarru, jangan tertipu. Sampai kembalikan urusannya kepada agama. Ahli sholat gak dia. Mereka gak pernah sholat, gak merokok, gak kelamben, dianggap wali, ojo. Paham maksud kan? Jadi kata Imam Syafi'i, idza ra'aitumur rajula, kamu kalau lihat orang yang syi'alal ma' berjalan di air, au yatiru 'alal hawa atau terbang di udara, fala taghtarru, jangan tertipu langsung ngasih gelar wali. Belum tentu. Setan bisa kok. David Copperfield bisa. Dukun bisa. Sihir bisa, setan bisa. Itu bukan tanda kewalian. Tanda kewalian itu apa? Kata para ulama, afdhalul karamat al-istiqamah fid din. Setinggi-tingginya karomah adalah istiqamah di atas agama. Sampai api nang wong tuwa, sholat jamaah terus, api nang tonggo, tidak pernah nyakiti orang, menjalankan sunnah Nabi, tawadhu, ya sudah itu karomah itu. Gak mesti terbang nang Mekah, gak mesti. Dan gak usah aneh-aneh. Ya. Oke, terus nomor pinter tadi. Jadi nih Pak, meskipun mau hebat wali, tapi ketika si juret ini nyakiti wong tua nih, meskipun itu gak sengaja, betul? Gini betul? Tapi ketika wong tua ndonga elek, tembus Pak kena. Makanya hati-hati sama wong tua, ojo gelakno atine wong tua.
Wong tua iku ngangkat tangan dongan elek kan nek awakmu. Kontan enggak pakai kredit. Nublek awakmu itu wong tua elek. Padahal ini wali nih, apalagi sih gak sepiro wali kan gitu. Hanya hati-hati Pak, ya lihat itu nih wong tua. Nggih. Nomor pinten tadi? Nomor 5, la tusri fil amri, ojo kesusu percaya berita. Ojo kesusu percaya berita. Jangan tergesa-gesa menerima info. Diambil dari mana ini? Halo? Diambil dari mana pelajaran ini? Itu orang Bani Israel dapat berita hoax dari mana? Dipercaya langsung. Nah ini hati-hati masyarakat ini. Apalagi ini tahun-tahun politik sama ojo terprovokasi yang adem ya. Ojo harus aneh-aneh. Tawur-tawuran gak usah. Ya, jangan milih-milih gak apa-apa tapi ojo. Ada kita gak usah ya, santai-santai. Hati-hati ya. Terus jadi ojo gampang percaya berita. Berita itu gak boleh di-share sebelum terbukti 3 hal. 1, berita ini sumbernya valid. Kedua, beritanya bagus, mendidik, berfaedah. Ada Ustaz ini kalau iki artis ini Ustaz selingkuh karo ini. Ustaz cerita berapa? Ini fakta Ustaz sudah terbukti kok. Iya, meskipun fakta valid gak usah, gak penting belas. Jadi siji kudu valid, loro berita api. 3, dampaknya positif. Dampaknya apa? Positif. Kalau beritanya sumbernya valid, beritanya positif, dampaknya positif, nah share enggak apa-apa. Itu nggih. Terus nomor pinten tadi? Nomor 6. Saya tanya jenengan. Wanita hamil di luar nikah, wong wedok. Naudzubillah min dzalik, zina karo wong lanang. Mari ngono waktu nikah wis meteng. Atau dia wis meteng 2 bulan atau hamil 3 bulan. Habis 3 bulan ponakan wong tuane ngamuk. Awakmu iki karo sapa? Karo fulan. Fulan ditekani nang omahe, awakmu kudu tanggung jawab. Akhirnya dinikahno. Padahal lagi meteng berapa bulan tadi? 3 bulan. 3 bulan kawin Pak. Pertanyaan saya nanti kalau anaknya lahiran, anaknya boleh nggak dinasabkan ke bapaknya? Hah? 1 angkat tangan. Bukti jawab. Perhatikan. Paham ya pertanyaannya ya? Umur waktu nikah sing wedok wis bobot 3 bulan. Terus nikah oleh pirang bulan durung genep 9 bulan misalnya gitu. Lahiran dan memang itu anak zina memang. Pertanyaannya itu anaknya bisa dinasabkan ke bapaknya apa enggak? Bisa apa tidak? Tidak. Yang ngomong tidak angkat tangan. Enggak tahu ini menyempit angkat tangan toh. Nah, saya ulangi, yang bisa angkat tangan. Yang bisa dinasabkan orang tuanya angkat tangan. Oke, yang tidak bisa dinasabkan angkat tangan. Banyak yang abstain. Tapi banyak yang memilih gak bisa, gitu? Nah, jelas itu. Ini khilaf para ulama. Saya dulu berpendapat tidak bisa. Tapi sebagian, saya sampai sekarang juga menganggap tidak bisa. Tapi saya menjelaskan sebagai ulama di antara ulama Syafi'i, Imam Syafi'i seingat saya,
membolehkan, bisa dinasabkan. Tadi saya tanya, secara biologis bapaknya enggak? Secara biologis loh, bapaknya enggak? Secara syar'i? Nah, ada secara syar'i, ada secara apa? Biologis. Secara DNA mungkin bapaknya, betul apa betul? Biologis. Tapi ketika gawe kan gak diikat dengan ikatan apa? Pernikahan. Ketika gawe, ngerti gawe maksudnya kan? Ketika hubungan badan itu gak diikat dengan pernikahan. Anak hasil zina kan ngoten to nggih? Nah, tapi ada ulama yang membolehkan dinasabkan ke bapaknya. Salah satu dalil yang dipakai hadis Duren. Perhatikan. Sebagian ulama diantaranya Imam Syafi'i seingat saya membolehkan itu anak dinasabkan ke bapaknya. Mana dalilnya hadis ini? Kan tadi kan anaknya Juret kan kayak ini. Bukan anaknya season. Penggembala toh? Ah, kan dongo Juret ini. Akhirnya ditusuk karo tangane nang perute. Hei anak cilik, arek bayi, man abuka sopo bapakmu. Si jabang bayi ngomong ngoten, napa? Ar-ra'i bapakku si penggembala. Nikah enggak karo ibu? Jawab enggak? Ya. Tapi ngomongin sopo bapakmu? Bapakku si penggembala. Paham sisi pendalilannya? Kan ketika ditanyai Juret gini, hei bocah bayi, sopo bapakmu? Jabang bayi gak ngomong ini. Terperinci Juret. Biologis apa syar'i? Kalau biologis iya, kalau syar'i enggak kan gak ngomong. Paham maksudku lagi? Nah, jadi pendapat ulama kan ini sesuai sama biar punya wawasan. Ternyata ada juga ulama yang berpendapat boleh dengan dalil ini. Bisa dipahami gimana maksudku lagi? Karena tadi si jabang bayi mengatakan bapakku adalah ar-ra'i, maka gak nikah. Tapi menisbatkan dirinya kepada si penggembala. Oke, terus pelajaran nomor pinter tadi Ki. Pelajaran nomor 7. Al-insanu bitaqwahu wa amalihi la bimadharihi. Manusia itu dihitung sesuai takwanya, amalannya, bukan pakaiannya dan penampilan fisiknya. Ini pelajaran nomor 7. Diambil dari mana jemaah? Yang dijadikan nilai itu takwa dan amal, bukan penampilan, pakaian dan kemewahan dunia. Diambil dari apa ini? Bayi yang keberapa ini? Jadi menungso itu dilihat Allah bukan karena penampilannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wal amwalikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat rupa-rupamu, Allah tidak melihat harta-hartamu, tapi Allah melihat hatimu. Tapi tagaan ini wa a'malikum dan amalmu. Rubba as'asa akbar madfu'in bil abwab law asama 'ala Allah al-abarrah. Ada hamba Allah pakaiannya kucel, rambutnya berdebu acak-acakan, kalau ada di depan pintu ditutup, tidak ada orang mau membukakan pintu untuknya. Tetapi ketika dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa. Jadi kadang-kadang ada hamba-hamba Allah itu yang di dunia nggak terkenal, tapi di langit terkenal. Seperti kisah Julaibib yang sering saya sampaikan, masih ingat? Kisah Julaibib, aku nggak mau ulangi lagi, pegel, ya kan? Terus tak sampai soalnya. Terus pelajaran nomor pinten? Nomor terserah sampean di nomor 8. Ahlus sidqi ma'allahi la tadurrul fitnah. Orang yang sidik, jujur kepada Allah, tidak membahayakannya fitnah wanita, fitnah dunia. Saya ulangi, orang yang jujur kepada Allah, lurus agamanya, tidak membahayakannya fitnah manusia. Walaupun leres, jujur, lurus, ibadah kenceng, tidak memadaratkan tipu daya manusia. Pelajaran nomor 9. Khuturatu fitnatin nisa, bahayanya fitnah wanita.
Wong jelas-jelas gak berhasil bodoh, sik mencari rekayasa yang lain. Gak ono entek ya kan. Khuturatu fitnati nisa, bahaya fitnah wanita. Hati yang punya, yang bapak-bapak yang punya istri-istri, punya istri satu aja. Seperti tersinggung ibu-ibu. Ya, bapak-bapak yang punya istri-istri, punya anak-anak, perhatikan anakmu, istrimu. La yadkhulul jannata ad-dayyus, tidak masuk surga ad-dayyus. Siapa ad-dayyus itu ya Rasulullah? Dayyus adalah orang yang gak punya cemburu, membiarkan kekejian terjadi pada rumah tangganya, gak bisa masuk surga. Istrinya ngobrol sama laki-laki lain, biarkan. Istrinya boncengan sama laki-laki lain, dibiarkan. Anaknya dijemput laki-laki, tambah ya nak hati-hati ya. Ya apa sih anak dugong anak kok malah dipersilakan bawaan, ya oke. Harus punya cemburu, Pak. Fitnah wanita itu dahsyat. Ya. Makanya hati-hati. Ada seorang laki-laki tanya ke saya, Ustaz, istri saya berzina. Stop Pak, jangan diteruskan. Nanti ada setelah kajian datang ke saya. Modelnya bapak ini sudah kuat. Ustaz omongin pun sih diterus Pak. Ustaz, istriku berzina Ustaz, berulang kali, dan saya tidak pernah dilayani, sedangkan dia masih saya nafkahi, dan terakhir dia zina dengan saudara ipar saya. Saya sudah disakiti bertahun-tahun Ustaz, sumur dibagi, kelihatan cari solusi gak ketemu-ketemu. Ya, dan terus menyakiti saya, berzina berulang kali dan seterusnya. Karena beliau sudah diteruskan, tak hentikan, gak gelem beliau terus gitu. Saya bilang nih Pak, itu kajian setelah asar. Kajian setelah apa? Kalau benar yang diceritakan panjenengan itu benar-benar seperti itu, satu, ya, dia berzina berulang kali dan masih berzina sampai sekarang, tidak mau sampai kumpuli, ya, dan sekarang terakhir lebih menyakitkan zina dengan keluarga sendiri. Sebelum matahari tenggelam, ceraikan itu. Itu kan jam biru, jam 4 kaji. Sebelum matahari tenggelam, ceraikan itu. Untuk sakit Ustaz tidak bisa. Kalau sampai nggak bisa, yang dosa nggak hanya istri sampean yang dosa. Sampean yang dosa sebenarnya. Itu bukan sampai didolimi istri, sampean yang berbuat dolim. Jangan dikira terus istri saya berbuat dolim, saya sabar Ustaz cari jalan. Anda berdosa kalau nggak bisa menceraikan dia. Karena jelas-jelas kemungkaran Anda tidak bisa memutuskan, dan Anda membiarkan kekejian di dalam rumah tangga Anda. Putus yang baik, gantilah. Kalau Anda tetap mempertahankan, berarti Anda tetap dosa. Meskipun Anda terdolimi, tapi Anda juga dosa karena membiarkan itu terjadi. Nah, fitnahnya wanita bahaya, karena fitnah wanita Nabi Yusuf di penjara. Betul? Betul apa enggak? Karena fitnah wanita Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Udah tahu ceritanya? Aduh, saiki Nabi ya. Tuh ceritanya, gak boleh-boleh. Gara-gara fitnah wanita Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Gara-gara wanita Nabi Yusuf di penjara. Al-Quran itu Pak, Ibu, berbicara tentang fitnah wanita. Dan saya ulangi, Al-Quran berbicara godanya wanita dan godaannya setan, tipu daya setan dan tipu daya wanita. Ketika Allah berbicara tipu daya setan, Allah berfirman, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Dha'if, lemah. Dibaca ayat kursi mirip, dibaca Al-Baqarah mirip. Itu tipu daya setan gitu. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Tapi lihat bagaimana kalau fitnah wanita. Inna kaidakunna 'adzim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu azim. Apa azim? Besar. Hanya hati ibu, ibu-ibu, kecuali ibu yang soleha, istri yang soleha, anak yang soleha, ini nggak masuk itu. Ini nggak masuk. Itu sing berbahaya.
Tapi kalau istrinya baik-baik nggak masuk fitnah. Dan juga bukan berarti menjelekkan wanita. Wong di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, nggak ada surat Ar-Rijal, nggak ada. Surat laki-laki itu nggak ada. Adanya surat An-Nisa. Berarti wanita itu dimuliakan dalam Islam. Dan surga ada di telapak kaki ibu, gak ada surga di telapak kaki bapak-bapak dan ibu-ibu. Artinya Islam itu memuliakan wanita. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, pada siapa aku berbakti? Ummuka, ibuku. Siapa lagi? Ibuku. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Bapak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semuanya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar, kurang berkenan, tolong panjenengan sepuro. Nggih. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.